Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatia Nurbaiti. Saya dari kelas 1 MPIC, nomor induk mahasiswa 2017401148. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosioemosional pada masa kanak-kanak. Selamat menyaksikan. Perkembangan sosioemosional pada masa kanak-kanak dalam lingkungan keluarga ditentukan oleh 1. Pola asuh orang tua yang dibagi menjadi 4, yaitu A. Pola asuh otoriter, gaya pengasuhan yang ditandai oleh pembatasan, menghukum, memaksa anak mengikuti aturan dan kontrol yang ketat. Efek pengasuhan ini antara lain, anak sering merasa tidak bahagia, kemampuan komunikasi lemah, tidak memiliki inisiatif melakukan sesuatu, dan kemungkinan berperilaku agresif. B. Pola asuh otoritatif atau demokratis. Gaya pengasuhan ini mendorong anak untuk mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan anak. Efek dari pengasuhan ini anak mempunyai kompetensi sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab secara sosial. C. Pola asuh yang membiarkan. Gaya pengasuhan yang mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak tetapi menetapkan sedikit batas, tidak terlalu menuntut, dan tidak mengontrol mereka. Efek dari pengasuhan ini adalah anak kurang memiliki rasa hormat kepada orang lain dan mengalami kesulitan mengendalikan perilakunya. D. Pola asuh yang mengabaikan. Gaya pengasuhan yang mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Efek pengasuhan ini antara lain inkompetensi sosial, kendali diri yang buruk, tidak mandiri, harga diri rendah, tidak dewasa, dan rasa terasing dari keluarga. 2. Perlakuan orang tua kepada anak. Cara orang tua memperlakukan anak sebaiknya menyesuaikan dengan usia dan taraf perkembangan anak. Misalnya, perlakuan terhadap anak usia 2 tahun seharusnya tidak sama dengan anak berusia 5 tahun. 3. Ditinggal ibu bekerja, yang berefek kurang baik ketika saat B ditinggal bekerja, tetapi menjalang kanak-kanak membuat anak jauh lebih mandiri. 4. Keluarga yang bercerai. Perpisahan orang tua dapat membawa dampak pada kondisi anak. Pada umumnya, anak-anak mengalami konflik, dan pada anak perempuan nilai-nilai di sekolah lebih menurun dibanding anak laki-laki, dan anak laki-laki lebih mengalami masalah dalam penyesuaian diri. Perkembangan sosioemosional pada masa kanak-kanak di lingkungan relasi teman sebaya. A. Anak yang populer umumnya mampu menginterpretasi, memprediksi, dan merespon perilaku orang lain. Mereka disukai dan dicari anak-anak lain sebagai teman, sehingga terlibat dalam interaksi yang makin kompleks. Interaksi demikian dapat makin meningkat kemampuan anak, tidak hanya dalam keterampilan sosial, tetapi juga kemampuan kognitifnya. B. Sementara anak yang ditolak dan diisolasikan oleh anak-anak lain terbukti memiliki keterampilan sosial lebih rendah, dan berakibat pada interaksi yang kurang kompleks dan kurang menyenangkan. Perkembangan sosioemosional pada masa kanak-kanak. Perkembangan moral. Dengan mengambil sudut pandang orang lain akan membantu anak memahami apa yang benar dan apa yang salah. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Beberapa aspek dari perkembangan moral anak usia 4 sampai dengan 8 tahun mencakup konsep anak tentang persahabatannya dan kewajiban-kewajiban tertentu dari persahabatan, keadilan dan kejujuran, kepatuhan, otoritas, serta hukum-hukum sosial dan adat. Ada perbedaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dalam sudut pandangnya. Banyak anak perempuan merasa lebih senang dengan sudut pandang memperhatikan, yang menekankan hubungan interpersonal dan perhatian untuk orang lain, sedangkan anak laki-laki lebih umum menggunakan keadilan sebagai sudut pandangnya. Perkembangan moral juga berkaitan dengan kekusyuan budaya. Kelompok budaya yang berbeda akan memiliki nilai-nilai yang berbeda pula. Perkembangan sosioemosional pada masa kanak-kanak pada harga diri dan konsep diri. Kemampuan fisik, kemampuan dan minat yang berkaitan dengan olahraga maupun aktivitas fisik lainnya. Penampilan fisik, sejauh mana seseorang memiliki fisik yang menarik. Hubungan dengan lawan jenis, interaksi dengan sahabat seumur yang memiliki jenis kelamin berbeda. Hubungan dengan sesama jenis, interaksi dengan sahabat seumur yang memiliki kesamaan jenis kelamin. Hubungan antara anak dengan orang tua, interaksi anak dengan orang tua. Matematika, kemampuan, rasa suka dan ketertarikan pada matematika dan ilmu logika. Verbal, kemampuan, rasa suka dan ketertarikan pada bahasa khususnya bahasa Inggris dan membaca. Sekolah secara umum, kemampuan, rasa suka dan ketertarikan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan sekolah. Konsep diri secara umum, kemampuan untuk menghargai diri sendiri dan membangun rasa percaya diri.